Musrifah adalah seorang perempuan kepala keluarga yang mengais rezeki sebagai nelayan di Pasuruan, Jawa Timur. Usianya lebih dari setengah abad, tetapi berjibaku dengan pasang surut gelombang terpaksa dilakoni sejak ia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Biaya kehidupan 2 anaknya dan 2 cucu kini menjadi tanggungan Musrifah. Musrifah melanjutkan kehidupan sebagai nelayan pasca perkawinannya kandas 15 tahun lalu. Selama 13 tahun, Musrifah menjadi nelayan penyewa perahu yang tergabung dalam komunitas nelayan. Beruntung ia akhirnya memiliki perahu sendiri atas bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 lalu. Kalau yang gampang itu teng laut itu. Ke laut yang gampang, cari ikan sendiri, nah, oleh-olehnya. Cari-cari budal subuh, budal gitu. Nah. Kalau banyu besar tuh gak kerja. Kadang-kadang ya nganggur gitu, nah. Pekerjaan sebagai nelayan identik dengan pekerjaan laki-laki, tetapi Musrifah tak kalah nyali. Pekerjaan yang menguras tenaga fisik seperti melaut, menjual hasil tangkapan ke pasar, hingga memperbaiki perahu, ia jalani. Penghasilan Musrifah benar-benar bergantung pada kondisi alam. Jika beruntung, ia bisa meraup hingga Rp150.000 per hari hasil menjual ikan tangkapannya. Tak jarang, Musrifah harus berpuas diri hanya mengantongi Rp30.000 hasil seharian bekerja. Bagaimana lagi, nak, keluarga ya 4 nelayan terus, nak. Bagaimana kalau gak dapat? Kalau dapat, alhamdulillah gitu. Yang bekerja cuma ibu? Iya. Yayasan Perempuan Kepala Keluarga PEKA memiliki anggota yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Kendala yang dihadapi perempuan nelayan diantaranya yakni keterbatasan menjangkau hasil laut. Kalau anggota PEKA ada mungkin sekitar 10%-an itu nelayan, perempuan nelayan. Kendala mereka selama ini, mereka nelayan yang bergantung sebagian karena perempuan punya keterbatasan ruang geraknya. Selama ini mereka bergantung pada nelayan-nelayan besar. Hanya sebagian kecil ya perempuan yang memang melaut dengan perahu gitu. Karena mereka aset perahu itu biasanya diasumsikan itu miliknya laki-laki. Misalnya ibu-ibu PEKA itu punya perahu-perahu yang tidak bermesin ya, perahu-perahu jukung yang kecil. Karena itu mereka nggak bisa jauh-jauh ke lautnya. Persoalan lain yang mendera perempuan kepala keluarga diantaranya diskriminasi dalam dunia kerja. Di antaranya tercermin dalam perbedaan upah yang diterima antara pekerja perempuan dan laki-laki. Begitu pula persoalan karyawan perempuan yang tak diberi tunjangan karena dianggap sebagai pekerja lajang, meski faktanya berstatus kepala keluarga. NN, pekerja perempuan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distribusi, punya kisah nyata diskriminasi di dunia kerja. NN harus menanggung semua kebutuhan keluarga sejak suaminya yang alami gagal ginjal di PHK tahun 2018 lalu. NN memang dapat mengikutsertakan suami dan anaknya dalam asuransi BPJS Kesehatan kantornya. Namun, ia tidak mendapat tunjangan asuransi lain yang difasilitasi kantor untuk anak dan suami, seperti karyawan pria di kantornya. Untuk di perusahaan saya, semua perempuan itu dianggap single, tetapi untuk perempuan yang dalam kategori janda, itu masih diberikan kelebihan untuk bisa menanggung anak-anaknya. Jadi fasilitas kesehatan yang bisa ditanggung hanya perempuan dengan kategori janda. Dan itu ketahuan dari statusnya. Kalau masih memiliki suami, walaupun suaminya tidak bekerja, itu kita tidak bisa meng-cover. Kita sih nggak pernah menindaklanjuti ya, karena mungkin udah dari sananya ada pernah mencoba, tapi ternyata gagal. Karena satu udah mencoba dan gagal, jadi saya memilih untuk ya udah kita mengikuti peraturan yang ada aja. Selama kita masih butuh pekerjaan di perusahaan tersebut. NN sangat berharap kesetaraan tunjangan terwujud sehingga bisa meringankan bebannya sebagai tulang punggung keluarga.
Sebab pasca jalani transplantasi ginjal, kondisi suami NN sulit bekerja produktif seperti sedia kala karena imunitasnya rentan terserang penyakit. Resiko untuk dia terkena penyakit itu lebih tinggi dikarenakan imun tubuh dia yang diturunkan. Jadi dia lebih rentan terhadap virus, bakteri, penyakit-penyakit lain. Ya, itulah kenapa saya sangat membutuhkan fasilitas ini. Undang-undang perkawinan hanya mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan berlindung di balik undang-undang perkawinan. Perusahaan itu masih mengikuti kultur yang itu dimunculkan dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa ini kepala keluarga, sehingga terjadi pembedaan ya, bahwa kalau laki-laki ini kan dia kepala keluarga sehingga dia menjadi pencari kerja, pencari nafkah utama di dalam keluarga. Seharusnya negara mulai bisa mengoreksi ya kebijakan-kebijakan yang masih memarginalkan atau mendiskriminasikan perempuan. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ketidaksetaraan ini? Harusnya kan perusahaan itu harus bertanggung jawab dong soal hidup sama karyawannya. Mendingan gak usah bedain gender, dia udah semua samain aja semua. Kalau laki-laki aja bekerja di satu perusahaan, dia istrinya dan anaknya tercover, harusnya perempuan juga yang menjadi tulang punggung keluarga, misalkan seseorang itu jadi tulang punggung keluarga juga harus equal gitu. Kalau menurut saya sih penting ya, itu untuk menunjang kebutuhan kan banyak ya Mas ya, zaman sekarang ini apalagi lagi masa pandemi kayak gini kan luar biasa pengeluaran. Perempuan kepala keluarga yang jalani usaha sendiri masih mendominasi. Meski begitu, dalam profil perempuan Indonesia 2019 tercatat, perempuan kepala keluarga yang jalani pekerjaan dalam sektor formal sebagai buruh, karyawan, atau pegawai menempati urutan kedua. Lalu, bagaimana langkah negara mengatasi masalah diskriminasi pekerja perempuan kepala keluarga? Seandainya ada laporan dari pekerja masuk, kemudian KPP berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita memang berdasarkan fakta. Dan nanti di situ ada sanksi-sanksi yang bisa dilakukan. Karena bisa pencabutan izin juga bisa, kemudian penutupan usaha juga bisa, sanksi hukum juga ada. Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 5 dan 6 terkait larangan diskriminasi terhadap kesempatan memperoleh upah yang sama, jabatan yang sama, itu sudah jelas. Kan di dalam aturan tidak boleh ada tunjangan yang berbeda. Sama saja, jabatan yang sama, tunjangan juga pun harus sama kepada pekerja itu sendiri. Kami tidak akan melihat jenis kelaminnya dalam pelanggaran itu. Tetap harus dipatuhi oleh perusahaan, karena itu dilindungi oleh aturan pengupahan dan undang-undang. Meski diterpas jumlah permasalahan, perempuan kepala keluarga menolak menyerah pada keadaan. Sejumlah komunitas pun bergerak merangkul para perempuan kepala keluarga dengan tujuan pemberdayaan bersama. Kita memberikan beberapa pelatihan, baik online ataupun offline. Healing programnya juga itu ada 2.